Untuk dari R1 tuh siapa ya? Satu Mungkin teman-teman aku cuy. boleh di on cam ya, berhubung ini di record dan nanti dilaporkan ke Bu Nurfa Ijah. Oke, dari kelompok Jumi R1, untuk R2 siapa ya? Aku sih. Siapa nih? Oh, kelompok Andini. Oke, mungkin biar mempersingkat waktu ya, ini sekedar presentasi mandiri, jadi sistemnya sama seperti minggu kemarin. Kelompok 1 presentasi, nanti ada diskusi, mungkin teman-teman merespon, bertanya, dan menanggapi. Itu karena perkuliahan kita itu 50 menit, jadi mungkin nanti selesainya sekitar 2.20. Jadi nanti kalau misalkan kelompok 2 R1 sudah presentasi dan ada yang bertanya, dan mungkin nanti jeda untuk kelompok 2 menjawab dari R1 itu nanti langsung dilanjutkan oleh kelas R2 kayak gitu. Jadi kita meminimalisir waktu. Mungkin seperti itu ya sistematis kita biar lebih cepat gitu perkuliahannya. Oke, mungkin yang pakai laptop siapa ya? Boleh minta tolong di screenshot dulu sebagai bukti absensi nanti, karena ibunya langsung nanti yang upload ke Siakat. Jumi nih, ayo Jumi, boleh. Oke. Udah on cam dulu. Yang di layar 1 ini ada Octavian yang belum on cam. Wan on cam ntar Wan. Sasa juga belum nih di Alwan. Sasa. Untuk foto lah Wan. Udah, bentar. Sasa belum nih. Oke, cuma Alwan yang nggak ada ya. Oke, 1, 2. Hai Tom. 1, 2, 3. Oke, slide 2 lagi. Bentar, kirim dulu. Oke, slide 2. Rahmat, Indra, Jul. Oke, Tom. Aku masuk slide 2 juga, Tom. Udah. Jul. On cam, Jul. Sari, on cam, Sari. 2, 3. Udah, sip. Bentar. Oke, mungkin udah ya Jum. Udah, sip. Oke, makasih. Mungkin langsung saja ya kita mulai presentasi hari ini. Sebelumnya mohon maaf nih teman-teman, berhubung tadi Bu Nurfa Ijah beramanah pada saya, mungkin hari ini saya sedikit yang memandu jalannya perkuliahan hari ini, seperti itu. Biar kita lebih teratur. Baik, mungkin saya persilahkan kepada kelompok 2 dari R1, itu ada kelompok Yayang Putra Jumiko, dipersilahkan. Oke. Ini sudah bisa screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanpa mukadimah, langsung saja kita masuk ke materinya. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah ya, oke. Kami dari kelompok 2, ruang 1.
akan menjelaskan tentang irigasi curah dengan dosen pengampu Bu Nur Faijah, STP MSI. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Arjuna Yosa Putra, M. Fajar Agi Nastiar, Nindi, Riana Marcella, Yayang Putra Jimiko. Untuk yang akan dibahas yaitu ada pengertian irigasi curah, penerapan irigasi curah di Indonesia, metode pemberian air irigasi curah, komponen irigasi curah, jenis emiter atau nozzle irigasi curah, faktor-faktor rancangan irigasi curah. Untuk pengertian irigasi curah akan dibacakan oleh Arjuna Yosa. Pada Arjuna dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Pengertian irigasi curah. Irigasi curah atau sprinkler irrigation merupakan metode pemberian air pada tanaman yang dilakukan sesuai curahan air, seperti curahan air hujan. Sistem irigasi curah dapat digunakan untuk hampir semua tanaman kecuali padi dan jute. Akan tetapi tidak cocok untuk tanah bertekstur liat halus, di mana laju infiltrasi kurang dari 4 mm per jam dan kecepatan angin lebih besar dari 13 km per jam. Baiklah, selanjutnya. Penerapan irigasi curah di Indonesia. Pada kebun percobaan atau disingkat KP, Sukamulia, Sukabumi, dan Jawa Barat dengan lahan seluas 48,56 hektar berada pada ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. Curah hujan tahunan berkisar antara 2.600 sampai dengan 3.000 mm. Suhu udara berkisar antara 17 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara antara 50% sampai dengan 90%. Sistem irigasi ini menyemprotkan air melalui selang berlubang dalam ukuran mikro. Sistem ini lebih hemat air karena air yang digunakan disimpan di tangki dan langsung dialirkan ke lapangan serta tidak membanjiri parit, sehingga dapat mengurangi penguapan dan kehilangan air. Jaringan irigasi ini diaplikasikan pada lahan seluas 6.900 meter persegi. Volume air yang terukur dalam sistem irigasi ini memudahkan pengguna untuk merancang desain irigasi yang optimal. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Arjuna. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Riana Marcella, yaitu metode pemberian air irigasi curah. Pada Riana, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai metode pemberian air irigasi curah. Pada metode irigasi curah, air irigasi diberikan dengan cara menyemprotkan air ke udara dan menjatuhkannya di sekitar tanaman seperti hujan. Penyemprotan dibuat dengan mengalirkan air bertekanan melalui orifis kecil atau nozzle. Tekanan biasanya didapatkan dengan pemompaan. Untuk mendapatkan penyebaran air yang seragam, diperlukan pemilihan ukuran nozzle, tekanan operasional, spacing sprinkler, dan laju infiltrasi tanah yang sesuai. Selanjutnya, komponen irigasi curah. Yang pertama ada sumber air. Sumber air bisa berasal dari mata air, sumber air yang permanen seperti sungai, danau, dan sebagainya, sumur, atau suatu sistem suplai regional. Yang kedua ada sumber energi pengaliran. Berasal dari gravitasi, pemompaan pada sumber air, atau penguatan tekanan dengan menggunakan pompa penguat tekanan atau booster pump. Yang ketiga ada saringan atau filter. Air yang bersih harus digunakan pada irigasi curah agar tidak terjadi penyumbatan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Riana. Untuk selanjutnya, kelanjutan dari komponen irigasi curah akan dibacakan oleh Agim. Kepada Agim, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang komponen irigasi curah.
yaitu yang keempat adalah jaringan pipa. Terdiri dari lateral, yaitu pipa yang merupakan tempat diletakkannya pencurah. Setiap potongan pipa dilengkapi dengan quick coupling atau untuk mempermudah dan mempercepat proses menyambung dan melepas pipa. Manifold yaitu pipa yang merupakan tempat dihubungkannya pipa lateral. Riser yaitu pipa penghubung pipa lateral ke sprinkle. Valve line yaitu pipa yang merupakan tempat diletakkannya katup air. Supply line yaitu pipa yang menyalurkan air dari sumber air. Yang kelima yaitu nozzle atau distributor. Alat yang umumnya terbuat dari plastik dan dipasang pada jarak tertentu pada pipa lateral yang mempunyai sumber pengeluaran air yang dipakai pada tekanan rendah untuk kebutuhan tanaman. Selain itu juga digunakan untuk mengontrol debit air dari lateral ke tanaman. Baik, lanjut. Berikutnya adalah jenis-jenis emitter atau nozzle irigasi curah. Yang pertama ada nozzle kerucut atau cone nozzle, didesain bentuknya kerucut supaya menghasilkan semprotan yang halus. Yang kedua adalah nozzle poijet, yaitu untuk menciptakan semprotan berbentuk garis atau certu. Yang ketiga adalah nozzle kipas standar atau flat fan nozzle. Pola yang dihasilkan nozzle kipas standar cenderung terbentuk oval dan sebaran cairan atau dropletnya merata. Yang keempat atau yang terakhir adalah nozzle kipas rata atau even flat fan nozzle, yaitu untuk menghasilkan semprotan berbentuk garis dan terbilang rata untuk penyebaran cairannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Fajar Gimnastiar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Nindi, yaitu tentang faktor-faktor rancangan irigasi curah. Nindi, apa sudah hadir? Nindi? Halo, Nindi. Nindi? Ya. Ya, ini sudah kelihatan ya. Screen-nya udah bisa. Ya, silakan. Kepada Nindi. Irigasi curah. Pertama adalah angin. Angin akan mempengaruhi pola sebaran air. Untuk mengurangi pengaruh angin, jarak spasi harus diperkecil. Sebagai pegangan dapat digunakan tabel. Untuk mengurangi dampak angin, biasanya lateral dikurangi. Selanjutnya ada set time. Set time adalah waktu yang digunakan sprinkler tersebut untuk menyelesaikan penyiraman atau pemberian sejumlah air pada suatu posisi. Set time tergantung pada laju aplikasi dan jumlah air irigasi yang diperlukan. Sekali suatu sistem irigasi, sprinkler dibangun, perubahan jumlah air yang diperlukan hanya dapat diatur dengan merubah set time. Selanjutnya adalah kebutuhan air. Banyaknya air irigasi yang diberikan ditentukan berdasarkan kapasitas tanah, menahan air yang menunjukkan jumlah air tanah tersedia serta penyerapan air oleh tanaman. Jumlah air tanah tersedia merupakan selisih antara kapasitas lapang tanaman. Jumlah air tanah tersedia merupakan selisih antara kapasitas lapang dengan titik layu permanen dan masing-masing berbeda untuk setiap jenis tanah. Akan tetapi, air irigasi harus segera diberikan sebelum kadar air tanah mencapai titik layu permanen yang disebut dengan kekurangan air yang diperbolehkan. Selanjutnya, yang keempat adalah interval, laju, dan lama penyiraman. Dalam konsep desain perlu dilakukan penentuan kedalaman pemberian air irigasi dan interval irigasi yang akan diterapkan pada setiap blok irigasi. Penentuan kedalaman pemberian air irigasi digunakan untuk menentukan banyaknya air irigasi yang harus diberikan, sedangkan interval irigasi adalah waktu pemberian air irigasi yang terpendek. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Nindi. Berakhirnya pembacaan dari Nindi dan juga berakhirnya presentasi dari kami. Mungkin ada beberapa yang
teman-teman kurang jelas boleh ditanyakan, dan juga mungkin ada kekurangan atau ada saran untuk kelompok kami, sangat boleh dan dipersilakan. Begitu. Jadi sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab, tapi untuk jawabannya nanti setelah kelompok 2 dari ruang 2 presentasi gitu. Mungkin teman-teman boleh yang ingin ditanyakan boleh langsung saja on mic atau boleh di kolom chat gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Ya, boleh. Silakan, Rizky Ramadan. Saya Rizky Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dari kelompok 4. Yap. Saya ingin bertanya, apa saja keuntungan dan apa saja kelemahan dari irigasi curah ini? Terima kasih. Oke, baik Rizky. Jadi apa saja keuntungan dan kelemahan dari irigasi curah, gitu ya? Iya. Oke. Oke, yang lain ada lagi? Rahmat mungkin? Atau Yuan? Rina? Nasbullah ingin bertanya? Ingin bertanya kelompok 2. Ya, silakan. Saya Mas Ivanurian, perwakilan dari kelompok 1 dari R002. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah salah satu keunggulan dari irigasi curah ialah untuk dapat menghemat air. Dan pertanyaannya, di Indonesia kan tropis dan hujan tuh berlimpah. Seberapa efisienkah irigasi curah ini dilakukan di Indonesia? Sekian dan terima kasih. Oke, baik Rahmat. Jadi seberapa efisien irigasi curah di Indonesia, gitu ya? Karena di Indonesia merupakan daerah tropis yang banyak air. Ya, satu lagi pertanyaan, boleh? Ya, 2 menit lagi. Mungkin siapa? Rafli yang bertanya, Nur Hafifah atau Aldi? Ya, sepertinya Daniel mau bertanya ya. Silakan Daniel. Enggak, Jung. Enggak bertanya, Jung. Oh, enggak ya. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya, silakan satu lagi. Kita tunggu 2 menit lagi. Oke, teman-teman, 1 menit lagi. Kalau tidak ada bertanya, kita alihkan ke kelompok 2, ruang 2. Ya, teman-teman. Ya, sepertinya Hasbul ingin on mic ya. Silakan Hasbul. Lanjut. Oh, lanjut ya. Oke. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita lanjutkan ke kelompok 2, ruang 2. Pada kelompok 2, ruang 2, dipersilahkan dengan salam hormat. Baik, terima kasih kepada yang dimikro. Mungkin untuk Gali, share screen-nya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian terima kasih kepada Ibu Nur Faijah, STP MSI. Mungkin beliau tidak bisa dapat bergabung pada diskusi kita pada siang hari ini. Langsung saja, di sini kelompok kami akan membahas sama seperti kelompok 2 dari R1 tadi, yaitu tentang irigasi curah. Dengan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator, kemudian Renaldo, Gali Al-Ifat, Indra Laksamana NBH. Selanjutnya, mungkin untuk materi pertama ini, penyampaian materi pertama itu akan disampaikan oleh Gali Al-Ifat. Kepada Gali, kami silakan. Baiklah, terima kasih Andini. Apa itu irigasi? Irigasi merupakan penyediaan pengambilan, pembagian, pemberian, dan pengaliran air yang menggunakan sistem berupa saluran dan bangunan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang produksi pertanian, pesawahan, dan perikanan. Irigasi ada 4 jenis, irigasi permukaan, irigasi tetes, irigasi curah, dan irigasi bawah permukaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang irigasi curah. Apa itu irigasi curah? Irigasi curah atau sprinkle irrigation adalah cara membasahi tanaman dengan cara menyemprotkan air ke udara, sehingga tanaman mendapatkan air dari atas seperti hujan. Penerapan irigasi curah di Indonesia. Beberapa pertimbangan atau alasan penggunaan irigasi curah di Indonesia antara lain adalah yang pertama adalah jaringan irigasi gravitasi atau permukaan tidak tersedia. 2. Debit sumber air pada musim kemarau terbatas. 3. Kondisi topografi tidak datar, bergelombang atau bergunung. 4. Pemberian air irigasi hanya diberikan pada periode tertentu atau musim kemarau dan tidak diperlukan jaringan irigasi yang permanen. 5. Kondisi tanah sangat poros atau berpasir. 6. Tuntutan budidaya tanaman seperti hidroponik, rumah kaca, ataupun lapangan golf yang menghendaki ketetapan jumlah dan waktu pemberian air, kualitas air, serta digunakannya sarana irigasi untuk pemberian pupuk dan pestisida. Yang ketujuh, keinginan untuk mengintroduksi atau mengadopsi teknologi irigasi baru. Penerapan irigasi curah. Yang pertama, pada lokasi dengan tipe iklim yang termasuk zona agroklimat C, D, dan E. Yang kedua, pada lokasi tipe B dan A. Penggunaan irigasi tetes masih diperlukan karena pada lokasi tersebut diterapkan budidaya tanaman hidroponik atau rumah kaca dan lapangan golf. Yang ketiga, tekstur tanah sangat bervariasi, antara lain liat berpasir, lempung liat berpasir, dan pasir. Metode pemberian air irigasi curah. Penyemprotan dibuat dengan mengalirkan air bertekanan melalui orifis kecil atau nozzle. Pemberian air menggunakan irigasi curah yaitu dengan cara menyemprotkan air ke udara dan jatuh seperti air hujan mengenai permukaan tanaman. Tekanan biasanya didapatkan dengan pemompaan. Untuk mendapatkan penyebaran air yang seragam diperlukan pemilihan ukuran nozzle, tekanan operasional, spacing sprinkle, dan laju infiltrasi tanah yang sesuai. Cara yang paling sederhana yang sering digunakan untuk irigasi sayuran oleh petani kecil adalah dengan menyiram menggunakan emrat atau ebor. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Andini. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kita dari kelompok kami, yaitu komponen irigasi curah. Di sini dapat kita lihat pada gambar terdapat sumber, pompa, kemudian di sini ada jaringan pipa, mainline. Jaringan pipa tersendiri ini terbagi menjadi 2, mainline dengan lateral, dan yang terakhir itu sprinkler. Untuk sumber ini, maksudnya di sini sumber air ya yang kita gunakan untuk irigasi curah ini bisa berasal dari mata air atau sumber air yang permanen seperti sungai, danau, waduk, sumur, dan lain-lain. Mungkin langsung saja slide selanjutnya. Untuk komponen yang kedua yaitu pompa. Di sini pompa ini sebagai tenaga penggerak. Pompa dapat berupa motor listrik atau motor bakar
atau internal combustion engine. Selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Ini pipa. Pipa tadi di sini pipa itu terdiri menjadi dua, yaitu pipa utama atau disebut dengan mainline, adalah pipa yang mengalirkan air dari pompa ke pipa lateral. Pipa utama dapat dibuat permanen di atas atau di bawah permukaan tanah, dapat pula berpindah dari satu lahan ke lahan yang lain. Pipa beton tidak cocok untuk tekanan tinggi untuk pipa utama yang berpindah. Pipa biasanya terbuat dari aluminium yang ringan dan dilengkapi dengan quick coupling. Yang kedua yaitu pipa lateral. Pipa lateral adalah pipa yang mengalirkan air dari pipa utama ke sprinkler. Pipa utama biasanya terbuat dari baja, beton, asbestos cement, PVC, atau pipa fleksibel. Pipa lateral ini berdiameter lebih kecil dari pipa utama. Umumnya, pipa lateral ini berdiameter 50 sampai 125 mm. Dapat bersifat permanen atau berpindah. Kemudian sprinkler. Sprinkler terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, kepala sprinkler berputar, dan yang kedua yaitu spray line. Untuk kepala sprinkler berputar, ini kepala sprinkler berputar mempunyai satu atau dua nozzle dengan berbagai ukuran tergantung pada debit dan diameter lingkaran basah yang diinginkan. Kemudian untuk tipe sprinkler spray line, yaitu pipa dengan lubang-lubang sepanjang atas dan sampingnya. Nah, di sini adapun komponen lain dari irigasi curah. Di sini dapat kita lihat yaitu saringan, kolam pengendapan, pompa booster, katup sadap, katup pengontrol aliran, katup pengamen, dan tangki injeksi. Kemudian untuk selanjutnya, fungsi sistem irigasi curah. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan melakukan pemberian air yang efisien dengan perhitungan yang tepat. Yang kedua, untuk mengurangi erosi air akibat adanya aliran permukiman air yang deras dan dapat mengikis tanah sehingga terjadinya erosi. Jika dilakukan irigasi dengan sistem irigasi curah, maka aliran permukaan air menjadi lebih kecil. Karena air diberikan dengan cara disiram sehingga tanah tidak menjadi terkikis karena air yang jatuh ke tanah memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Yang ketiga, untuk memberikan pupuk pada tanaman dengan cara disiram. Pupuk terlebih dahulu dicampurkan ke dalam air. Pemberian pupuk dengan cara ini juga lebih efektif karena pupuk yang bercampur dengan air langsung terserap tanah sehingga akar tanaman lebih mudah menjangkau pupuk yang diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Indra Laksamana, MBH. Kepada Nisa. Oke, lanjut slide-nya. Slide-nya belum berpindah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem irigasi curah. 1. Pengukuran kebutuhan air lebih mudah. 2. Lebih sedikit gangguan penanaman dan pekerjaan usaha tani serta lebih luas area pemanenan. 3. Efisiensi penggunaan air lebih tinggi. 4. Aliran permukaan dapat dihindari sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya erosi. 5. Biaya tenaga kerja untuk operasi biasanya lebih kecil daripada irigasi permukaan. 6. Jika instalasi telah terpasang, maka untuk penambahan jaringan akan lebih mudah.
Jaringan distribusi dapat digunakan berfungsi untuk keperluan domestik. Kekurangan sistem irigasi curah. 1. Memerlukan biaya investasi dan operasional cukup tinggi. 2. Memerlukan teknologi tinggi. 3. Pemeliharaan jaringan intensif. 4. Penyumbatan jaringan. 5. Kecepatan dan arah angin berpengaruh. 6. Memerlukan rancangan dan tata letak yang teliti untuk memperoleh efisiensi yang tinggi. Faktor pembatas penggunaan irigasi curah. 1. Diperlukan tenaga penggerak di mana tekanan air berkisar antara 0,5 sampai 10. 2. Kecepatan dan arah angin berpengaruh terhadap pola penyebaran air. 3. Air irigasi harus cukup bersih, bebas dan pasir dan kotoran lainnya. 4. Investasi awal cukup tinggi. Jenis irigasi curah. Berdasarkan penyusunan alat penyemprot, irigasi curah dapat dibedakan, yaitu 1. Sistem berputar. 2. Sistem pipa berlubang. Rancangan irigasi sprinkler. Orbit tanaman. 1. Keseragaman emisi. Nilai keseragaman irigasi yang dihasilkan pada nozzle air sprinkler. Jenis inflek sprinkler plastik bervariasi terhadap nilai tekanan operasi dan spasi sprinkler. Keseragaman irigasi dan ideal lebih dari 85%. Sistem irigasi sprinkler harus memiliki nilai keseragaman air irigasi, koefisien keseragaman atau CU sampai 80%. Tekanan operasi yang diizinkan untuk sprinkler jenis ini adalah minimal 2 bar atau menghasilkan keseragaman irigasi lebih dari 85%. Lanjut. Oke, akan dilanjutkan oleh Renaldo. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. 2. Debit nozzle head sprinkler. Pengukuran debit yang dihasilkan oleh nozzle head sprinkler menggunakan metode volumetrik. Nilai rata-rata debit pada nozzle head sprinkler adalah 0,12 liter per second pada tekanan 1 bar. Sedangkan untuk rata-rata debit aliran air dari nozzle head sprinkler untuk beberapa variasi tekanan ialah sebagai berikut. Yaitu pada tekanan 1 bar dengan debit 0,43 meter kubik per jam atau 0,12 liter per second dengan diameter pembasahan 18 meter. Kemudian pada tekanan 2 bar dengan debit 0,85 meter kubik per jam atau 0,24 liter per second dengan diameter pembasahan 24 meter. Kemudian pada tekanan 3 bar dengan debit 1,03 meter kubik per jam atau 0,29 liter per second dengan diameter pembasahan 26 meter. 3. Efisiensi irigasi sprinkler portable. Pada efisiensi irigasi sprinkler portable ini menggunakan laju penyiraman irigasi tetap sebesar 4,5 mm per jam dengan durasi penyiraman singkat hanya 30 menit. Aplikasi irigasi sprinkler diberikan ketika kadar air tanah berada di bawah kapasitas lapang atau mendekati titik kritis. Rata-rata pemberian irigasi sebanyak 3,55 mm untuk jenis lempung liat berpasir. Penyiraman air irigasi yang dilakukan selama penanaman banyak 10 kali dengan total lama penyiraman adalah 5,48 jam atau sekitar 30 menit per aplikasi penyiraman dengan interval irigasi